Hai, perkenalkan nama saya Diva. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rodiki. Di sini saya akan membahas apa itu Reksadana dan juga obligasi. Jadi di sini saya akan membahas pengertian dari reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah suatu produk yang mana dana perorangan atau dana masyarakat diserahkan ke perusahaan investasi dan dikelola oleh manajemen investasi yang berupa obligasi, saham, dan pasar uang. Secara umum, reksadana ini terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund. Ini yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana ini pendapatannya adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dalam bentuk efek utang atau obligasi. Yang ketiga, reksadana campuran atau balance mutual fund. Reksadana ini adalah reksadana campuran dari jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Yang keempat, reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham ini adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Jadi pada reksadana itu terdapat keuntungan pengelolaan secara profesional. Yang pertama, keuntungan dari reksadana yaitu tidak ada batasan modal minimal atau minimalisasi resiko. Yang kedua, kemudahan pencairan atau likuiditas. Yang ketiga, rata-rata lebih tinggi dari inflasi. Yang keempat, kemudahan investasi. Yang kelima, keleluasaan investasi. Yang keenam, keringanan biaya. Dan yang ketujuh, keringanan pajak. Selanjutnya yaitu kerugian sebuah dari reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, dan yang kedua, risiko dari likuiditas. Di reksadana terdapat jenis-jenis transaksi pada reksadana. Apa aja itu? Yang pertama, pembukaan rekening atau registration. Yang kedua, pembelian unit penyertaan atau UP. Yang ketiga, penjualan kembali UP. Keempat, pengalihan investasi dari suatu jenis reksadana ke reksadana lain atau switching. Obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi sendiri itu merupakan instrumen keuangan yang mana obligasi tersebut disebut sebagai surat utang. Jadi obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan asing, perusahaan swasta nasional, dan pemerintah dari negara lain yang dibeli oleh perorangan atau masyarakat yang kemudian diserahkan ke perusahaan investasi dan dikelola oleh manajemen investasi dan dikembalikan lagi dalam bentuk bunga, yang mana bunga tersebut seringkali naik turun sesuai dengan permintaan banyak atau dikitnya dari pelanggan, yang mana itu dapat diperdagangkan ke perorangan atau masyarakat sehingga itu disebut sebagai pasar uang. Dan yang selanjutnya yaitu jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini adalah surat utang yang diterbitkan negara. Surat utang ini sah secara hukum dan dilindungi berbagai aturan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan atau PMK, dan lainnya. Yang kedua, obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau perusahaan swasta. Biasanya, obligasi korporasi ini jatuh tempo dalam waktu yang cenderung pendek, minimal 1 tahun. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah. Obligasi jenis ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Tujuan penerbitan dari obligasi tersebut. Tujuan yang pertama itu ada meningkatkan modal usaha untuk perusahaan pemerintah atau korporasi. Yang kedua, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Dan yang ketiga, pinjaman dalam bentuk rupiah sehingga tidak ada resiko fluktuasi harga falas. Jenis obligasi berdasarkan simpanan. Yang pertama, mortgage bond. Mortgage bond ini diterbitkan dengan jaminan aset real. Yang kedua, unsecured atau debentures bond. Diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, obligasi konversi. Ini memberikan hak pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham perusahaan.
Selanjutnya, obligasi dengan warrant saham. Obligasi punya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Ada jenis obligasi dalam segi penerbitan. Yang pertama, treasury bond. Yang kedua, corporate bond. Yang ketiga, municipal bond. Dan yang terakhir, foreign bond. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang, silakan komen. Di komen bawah ini ya, guys. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. see you in the next video. Bye.